Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alat multitester atau scanner manual, atau yang saya sebut di sini ada namanya Mas Bro ya. Ada namanya, bentar saya matikan dulu. Ini. Nah, ya. Saya akan memperkenalkan di sini ada namanya modul tester scanner manual FI ya. Alat pendeteksi kerusakan pada sistem kerja motor injeksi 100 in 1, semua motor bisa ya Mas Bro. Ikuti terus channel Nunung Otomotif agar walaupun kita memakai alat canggih seperti MSD 400, kita masih membutuhkan alat scanner manual untuk mencinkronkan Mas Bro ya. Nah, kalau misal di MSD 400 muncul riwayat kerusakan, itu adalah 12 injektor dan 7 ECT atau EOT ya, 7 kedipan. Kemudian kita cek di alat manual, tapi kita membaca dengan kedipan. Kalau kedipan 12 itu kita cek di sini, itu adalah 2 lambat 12 injektor ya, 1 lambat 2 cepat. Itu namanya 12 injektor. 1 lambat dibaca 10-an, 2 cepat dibaca 1-an. Namanya 12 injektor ya. Oke, namanya perbedaannya di situ. Nah, harganya aja 6 juta Mas Bro ya. Beda. Kalau ini kan 400.000. Nah, oke. Tapi sangat membantu. Misal di sini kendalanya 12 injektor. Riwayat kerusakannya, apakah di sini muncul kabel putus? Nggak mungkin ya. Injektor rusak memang kendala di injektor rusak, tapi kabelnya putus kan nggak muncul di sini. Nah, kalau di alat scan manual ini Mas Bro ya bisa. Kenapa kok bisa? Pasang antena ya, kemudian kita cek input 12 voltnya injektor. Kalau misal ada seperti kita ngecek gini Mas Bro ya, kita ngecek begini di input ada, ini kan ada 14 ya, ada 14 di voltase akhirnya. Itu kalau di injektor ada 12 volt, kurang lebih bisa menunggu ya 11 atau 12 volt. Berarti input soket injektor normal. Kemudian kita cek sinyal masanya. Sinyal masa pakai soket ini Mas Bro ya. Dan di sini ada 1 kabel yang namanya sinyal masa buat cek sinyal masa. Kalau sinyal masanya putus, berarti masalahnya bukan di injektornya yang rusak, tapi sinyal masanya nggak keluar. Itu adalah kabelnya yang putus ya. Kita cek, kita telusuri, kita urut gitu yo. Oke. Saya memperkenalkan alat ini, nah ya, saya memperkenalkan alat ini untuk Anda semua, yang pemula ataupun yang master ya. Walaupun kita mempunyai alat canggih seperti kelasnya MST, kita masih membutuhkan alat manual sebagai alat bantu dan menyinkronkan, tapi yang manual lebih jos. Sumpah yakin yo, aku nyatakno dhewe gawe iki Mas Bro. Nah gini yo, di alat canggih apakah isi full pompa terdeteksi? Kan nggak mungkin. Isi full pompa mati, nggak mungkin muncul di sini. Nah kalau di alat saya ini, produksi saya Nunung Otomotif, ini misal isi full pompa mati terdeteksi di sini ya Mas Bro. Contohnya kita yo, di sini di kabelnya ada namanya TPS buat ngecek TPS, kemudian ECT-EOT buat ngecek ECT-EOT, kemudian injektor buat ngecek injektor, dan juga kalau di injektor ini Mas Bro ya, di kabel ini buat ngecek injektor IACV, dan juga apa mana ya, injektor IACV injektor, pokoknya 100 fungsi banyak. 1 kabel di sini namanya sinyal massa buat ngecek massa atau sinyal massa. Kemudian di sini ada namanya IC full pump buat ngecek IC full pump dan IC full pump. Kemudian apa mana yo, rotak ya, di sini bisa ya. Oke, ngecek rotak masih hidup apa mati ya. Kemudian di scannernya sini ada namanya soket DLC, ini untuk Honda aja ya. Kalau yang lain untuk semua. Di sini namanya CKP, ini untuk pengecekan sensor CKP ya Mas Bro. Oke, pengecekan sensor CKP. Kemudian di sini ada namanya push, RPM, injektor, reset, ECT-EOT, antena, kemudian IC full pump, lengkap. Di belakangnya ada namanya, kita baca, agak silau Mas Bro ya, agak silau. Oke, tak matikan dulu. Nah di belakangnya ada namanya 100 in 1 modul tester scanner manual FI full injeksi.
Perpaduan alat manual tapi canggih yang sangat sempurna untuk mendeteksi kerusakan dengan secara manual. Jadi lebih mudah dan gampang apakah part atau sistem injeksi sensor maupun aktuator benar-benar rusak atau tidak. Jadi alat manual ini mampu mengupas tuntas kerusakannya. Alat ini sebagai pengganti AVO digital, sistem DC atau touchpen DC dan scanner kelas bawah. Tapi fungsinya sangat luar biasa loh Mas Bro ya. Memudahkan saat ada trouble ya di sistem kerusakan motor injeksi, jadi nggak asal tebak gambar. Fungsinya adalah untuk semua jenis all tipe motor full injeksi ya Mas Bro. Semua bisa. Di sini saya yang kemarin kan stikernya kan berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan stikernya agak mantul ya. Oke. Ada warna merah dan ada warna biru. Tinggal pilih ya. Oke. Untuk pengecekan ada buku panduan ya, ada buku panduan dan video cara pemakainya ada lengkap ya. Sampai simak di Nunung Otomotif. Ini adalah scanner manual tapi canggih. Kalau saya sebut ini adalah MST M400 ya, MST M400. Yaitu kalau disingkat MST itu modul scanner tester manual ya. MST M modul, S scanner, T tester, M400, M manual ya, FI ya. Oke. Kalau disingkat seperti itu, halnya scanner canggih, scanner manual tapi canggih yang ini Mas Bro ya. Oke. Oke, untuk pemula wajib mempunyai alat ini dan simak terus cara penanganannya pakai alat manual ini ya Mas Bro, scanner manual ini. Jadi kita sangat membutuhkan. Di sini ada dapat soket DLC dan juga ini soket kabel banyak ini Mas Bro ya, seperti ini ya. Setiap fungsi ada, di buku panduan juga ada. Oke. Nah, saya menceritakan gini Mas Bro ya. Misal kita menemui IC full pump mati, ya contohnya begini Mas Bro ya. Kita masukkan dulu ini ke positif aki ya. Contohnya aja ya. Simak terus videonya di channel Nunung Otomotif ya Mas Bro. Misal kita menemui IC full pump mati ya. Saya jujur ya, saya nggak menjelekan, nggak sepurane yo, nggak menjelekan yang canggih yo. Kan kenyataannya gitu, faktanya ya. Saya membuat ini dengan fakta, saya tidak menjelekan. Nah, IC full pump Yamaha mati ya. Contohnya kalau dipesek ini Mas Bro. Bikin ono Mas Bro. CKP ono, buat ngecek CKP ono ya. Kemudian buat ngecek IC full pump. Nah, buat ngecek IC full pump, buat ngecek injektor, solenoid injektor, kemudian TPS ya di sini. Oke. Oke, misalkan di alat canggih ya Mas Bro. Di alat canggih, misal kita menemui motor sejenis Mio J atau Mio MT atau Vision New, full pumpnya tidak hidup ya, full pump tidak hidup. Kemudian kita engkol pengapian keluar ya. Oke. Tapi full pump tidak hidup. Itu kenapa? Nah, kita cek di alat canggih, apakah muncul? Saya jujur ya, saya nggak menjelaskan ya. Apakah muncul di alat canggih? Kan tidak. Misal di alat canggih IC full pumpnya mati bos, nggak mungkin bos ya. Oke, nggak mungkin. Tapi di alat scanner manual yang bikinan Mas Nunung Otomotif ya, Nunung Otomotif ini Mas Bro. Ini kita cek di sini ada namanya IC full pump ya, di sampingnya. Kemudian di kabelnya ada namanya IC full pump. Oke. Kemudian di sini ada IC full pump yang normal dulu ya. Kita cek yang normal dulu sebagai contoh biar durasi videonya nggak panjang-panjang ya. Sampai cek di Nunung Otomotif banyak pembelajarannya ya. Oke. Di kabel ada namanya IC full pump. Kemudian di sisi modul sini ada namanya IC full pump. Kemudian kakinya kita masukkan. Nah, kemudian ntar baca di buku panduannya Mas Bro. Kemudian tekan tombol push. Kita matikan dulu. Tekan tombol push. Perbedaannya gimana? Ini IC full pump yang normal ya. Kita tekan tombol push. Tahan. Lampu berkedip dua pijar. Dua pijaran lap gitu ya. Ini namanya IC full pump normal. Kita matikan. Misal kita menemui IC full pump yang mati. Nah, contohnya begini Mas Bro. Ini sudah dioprek-oprek ya. Mati. Oke. Misal kita menemukan IC full pump mati di motor full pumpnya nggak hidup ya.
tancapkan ke sisi modul, kemudian kita tekan, nyala aja ya, lampunya nyala aja berarti isi full pump mati ya. Kemudian yang satunya lagi ada isi full pump, kita tempelkan, masukkan di sisi sekun modul. Oke, ini nyala juga, kita matikan, kita tekan tombol push. Ini isi full pump mati ya. Kalau isi full pump lemah gimana mas? Isi full pump lemah itu masih bisa dipakai ya. Kedipannya contohnya gini mas bro ya. Misal ini di isi full pump normal ya, di isi full pump normal, isi full pump normal ya. Sebentar, nah, kita off kan dulu, kita tekan tombol push, tahan ya. Di sini isi full pump normal itu adalah pijarannya 2 ya, lap. Nah, di isi full pump yang agak lemah itu kedipannya itu satu kedipan, lap gitu ya. Beda dengan kedipan ini ya. Saya nggak punya ya, karena punyanya yang bagus dan yang mati gitu aja ya. Oke. Kemudian misal kita ngecek TPS ya. Di sini ada namanya TPS, bisa buat ngecek TPS sensor map dan juga TPS Mio M3 dan juga TPS motor Matic Honda. Ada warna putih sejajarkan dengan klip ya. Oke. Kemudian muncul nilai ya. Kita nulkan. Nah, kita nulkan ya. Oke. Kita misal kita ngecek nilai TPS loncat atau tidaknya, kita putar pelan-pelan ya. Ini ya. Walaupun tertancap di throttle body bisa kita putar gasnya aja ya. Oke. Pelan-pelan, misal ada loncatan berarti langsung ke angka 0 atau ke angka 1 ya. Misal ada loncatan, ini tidak ada loncatan berarti TPS normal. Memang ini yang saya buat TPS normal ya. Oke. Itu aja contohnya, scanner manual tapi canggih ya. Misal di CKP di CKP bentar, tak pasangi dulu CKP-nya. Nah, misal kita pasang di CKP, ngecek CKP kalau LED-nya mati satu, berarti CKP-nya itu nggak bisa bekerja dengan baik, ya nggak bisa muter, nggak bisa memutarkan magnet ya. Misal contohnya gini, kita cek satu persatu LED-nya ya. Nah, ini kan, ini nyala. Nah, nyala ya, nyala semua ya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang sisi pinggir sini ini adalah buzzer. Kemudian ketiga ini warna lampu sama 3 jirolu 1, 2, 3. Ini adalah buat cek hal sensornya ya, hal sensor. Kalau yang panjang sendiri di sensor CKP ini mas bro ya, panjang sendiri ini adalah buzzer. Kemudian yang 3 ini adalah sensor hal magnet ya, sensor hal magnet. Yang mana jika sensor hal magnet ini putus, maka ada kedipan 52 ya. Tapi magnet tidak bisa berputar, tidak bisa memutarkan magnet. Tapi motor di engkol bisa hidup ya. Tapi kalau yang pinggir sendiri ini kadang saya kasih warna biru ya, LED-nya ini kebetulan warna merah. Nah, itu adalah yang di CKP ini adalah yang panjang sendiri ya, yang panjang sendiri. Ini adalah sebagai pulser. Jika kabel ini putus, jika LED ini mati, maka kabelnya ini putus, entah itu kabelnya putus atau sensornya yang udah jong ya. Maka lampu LED ini mati dan walaupun di engkol, walaupun kita engkol, pengapian tidak keluar. Itu adalah sebagai pulser ya. Oke. Kemudian yang 3 ini adalah sensor hal untuk mengirim dari ECM, mengirimkan sinyal ke sensor CKP untuk mengaktifkan atau memutarkan magnet ya, mengirim sinyal untuk memutarkan magnet ya. Oke, gitu aja. Jika lampu LED yang warna biru ini mati, motor di starter nggak bisa, tapi di engkol bisa hidup ya. Tapi jika lampu yang pinggir sendiri merah atau sebelumnya itu lampunya warna biru mati, itu motor walaupun di starter pun nggak bisa, di engkol pun nggak bisa nyala motornya ya, karena ini sebagai pulser pokok ya, crankshaft position sensor CKP ya, crankshaft position sensor. Kita cek satu persatu ya. Nah, ini kan normal lah ya. Nah,
mati hidup ya, normal. Kemudian yang nomor 2, nah ya, nomor 2 itu mati hidup ya. 3, nah ya, mati hidup. Kemudian nomor 3 mati hidup ya. Nomor pulsernya merah, nah ya, oke. Kemudian semua, nah ya, contohnya begini mas bro ya. Nah ini masih bisa hidup. Kebetulan saya ini ada sensor CKP Vario 110, ini lemah mas bro ya. Bagaimana mas ngecek CKP yang lemah? Kan kebetulan ini bekas punya orang, lemah ya sensor CKP nya. Berarti kita harus mas bro, ditambah step down DC. Saya juga jual step down DC, jadi kita turunkan nilai dari aki ya, dari aki. Keluaran output dari step down DC itu buat input scanner manual. Kemudian kita cek sensor CKP nya, kita turunkan voltase. Ntar dulu pokok di video saya udah ada mas bro yang sebelumnya ya. Oke wis, itu aja cara ngecek sensor CKP lemah ya. Nah ini cek sensor CKP. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu tentang perkenalan scanner manual tapi canggih. Walaupun kita mempunyai alat canggih secanggih apapun, tapi kita masih membutuhkan yang manual ya mas bro. Karena manual itu sangat penting ya. Karena manual itu sangat penting untuk kerja kita. Itu sebagai ini mas bro ya, sebagai pengganti AVO digital dan juga touchpen DC ya. Oke. Tapi kalau kita menemui banyak video di saya mas bro ya, starter Vario tidak bisa, misal kita gini yo, starter Vario hanya bunyi cetik-cetik atau tidak bunyi blast ya, tidak bunyi sama sekali. Nah kita cek pakai touchpen DC, input buat di misal contohnya di switch rem ya, saya pernah menemui di switch rem itu ada 3 volt ya. Kita cek pakai touchpen DC, nyala normal ya, normal. Kita cek pakai touchpen DC, input dari yang mengarah ke tombol starter dari switch rem itu nyala, dicek pakai touchpen DC. Tapi yang aneh itu ada 3 volt ya. Tapi kalau kita memakai touchpen DC aja, kita jadi bingung ya. Kenapa kok bingung ya? Kita cek ada nyala kok, lampunya nyala, tapi starternya kok nggak bisa. Nah, aki dicek 12 volt ya. Kemudian yang mengarah ke switch rem itu cuma 3 volt, tidak bisa mengaktifkan dan mendorong agar magnet bisa berputar ya, nggak bisa, cuma 3 volt mas bro. Nah saya pernah di Vario 125 LED ya itu. Kemudian saya memakai alat dari saya sendiri ya, saya cek input input switch rem ya, ternyata ada 3 volt. Nah saya cari kendalanya. Kalau touchpen DC kan bener ada arus, tapi arusnya kita nggak tahu itu berapa voltnya, kan nggak tahu kalau pakai touchpen DC. Tapi kalau pakai AVO digital kita bisa tahu, atau AVO analog ya. Tapi kalau pakai ini semua bisa sinkron ya, satu alat tapi untuk semua jenis, semua kerusakan itu bisa ya. Ikuti terus channel Mas Nun Otomotif dengan sangat. Saya ingin membantu pemula ya mas bro, ingin membantu yang pemula atau yang mana ya. Saya ingin membantu agar kerjasama itu benar-benar sinkron ya, sinkron, tidak tidak mengecewakan pelanggan ya. Itu kalau menurut saya sendiri. Walaupun saya jujur saya mempunyai alat canggih secanggih MST 400, kalau menurut saya mas bro, ini dulu saya beli itu nabung ya, nabung kemudian kurang 3 juta saya ngambil bank, saya beli MST 400. Nah di situ saya berpikir, nah MST 400 hanya bisa mendeteksi kerusakan dan juga nilai data. Apakah mungkin kita tahu bagaimana datanya ya? Paling kita ngecek adalah riwayat kerusakannya aja ya. Tapi masih mumet saya pakai MST 400, masih mumet. Misal ada kerusakan injektor, nah kita pakai ini kan nggak tahu kalau misal injektornya rusak atau solenoidnya yang nggak aktif atau kabelnya yang putus, kan di sini tidak terbaca ya di MST 400 alat canggih. Nah
Kalau di alat dari saya ini bisa ya Mas Bro, bisa terdeteksi dengan sempurna. Wis ikuti terus channel otomotif. Sampean request kepingin ngecek opo tak buatkan ya. Saya ingin membantu memang Mas Bro, berbagi dan membantu yang pemula yang ingin belajar tentang sistem injeksi. Jadi saya mengeluarkan scanner manual agar kerja pemula itu semakin cepat ya. Misal ada kerusakan. Oke, jadi saya di sini Mas Bro ya, sampai di mana tadi ya, lupa ya. Oke. Jadi saya di sini memperkenalkan alat manual tapi canggih. Ikuti terus channel Nunung Otomotif untuk alat yang terbaru. Stikernya cuma terbaru ya. Fungsinya itu sama dengan yang kawan-kawan. Alhamdulillah banyak kawan yang membeli udah mencapai di atas 1000, sekitar 1200 ya. Yang versi pertama, ada yang versi pertama ya, versi pertama belum lengkap, kemudian versi kedua yang ini ya, versi kedua yang ini lengkap ya Mas Bro. Tapi yang kemarin kan stikernya kan seperti itu, kemudian saya ganti stikernya yang lebih keren karena ini mau memasuki 2022 ya, jadi saya mengikuti tahun ya, biar semakin keren dan semakin banyak yang ketolong dengan alat ini. Wis jujur Mas Bro, banyak yang WA sama saya, Mas MST 400 saya nggak saya pakai alat dari sampean aja udah jos itu Mas. Wah sangat membantu, terima kasih Mas ya. Untuk dengan Bapak siapa sing di Sumatera Utara itu Pak Idris ya, dengan Pak Idris saya terima kasih ya. Pak Idris, salam buat Pak Idris yang di Sumatera, Medan, Lembu, Sumatera di wong Malang, Jawa gak tahu metu Mas Bro. Oke, Pak Idris, kemudian wah banyak teman-teman nggak bisa menyebutkan satu-satu ya. Nah untuk teman-teman kalau saya nggak bisa membalas satu persatu di YouTube, di komennya saya mohon maaf karena saya juga masih bekerja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu untuk perkenalan scanner manual tapi canggih ya. Channel manual tapi canggih untuk channel Nunung Otomotif. Salam jos, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.